Saya ingatkan untuk materi yang paling gampang. Materi yang paling gampang di dalam kita trading, ya sebenarnya ada poin-poin yang paling kita harus kuasai. Yang pertama tentu memahami arah. Arah itu apa ya? Arah itu kecenderungan atau orang sebut dengan tren. Apa yang saat ini lagi tren, maka itulah yang menjadi yang harus kita ikuti ya. Sekarang trennya tren digital, harus ikut digital. Sekarang trennya atau musimnya lagi musim jeruk misalnya ya. Sekarang jeruk berarti kita jualan jeruk misal, kalau kalau berbisnis jualan jeruk dia akan lebih aman, lebih banyak profitnya. Artinya ketika kita mengikuti arah tren itu akan cenderung lebih mengena. Ya, kalau kita ibaratkan kita di dalam laut besar, atau di dalam laut besar itu ada gelombang yang sangat besar, arahnya menuju ke depan sana ya. Gelombang ini dibawa oleh raksasa besar namanya hiu. Nah, sementara ikan kecil, ikan-ikan kecil itu posisinya bagaimana supaya aman? Tentu mendekati ya, dompleng mendekati hiu yang searah gerakannya. Kalau kita melawan di depan, apa yang terjadi? Crash. Kita bukan menang, tapi kita akan hancur berkeping-keping ya. Bahkan bisa ditelan bulat-bulat. Maka lebih baik ikuti. Ketika dia berputar dari naik dari depan ke belakang, ya kita ikuti. Sama hanya dengan tren market, ketika marketnya naik kemudian dia mulai berubah arah, ya kita ikuti awalnya tren, ketika berubah kita ikuti tren yang terbarunya. Maka tentu jauh lebih aman ya. Kita sudah praktekkan bertahun-tahun. Dulu sering kita melawan yang kuat begini, kita lawan, belum ada petunjuk kita lawan terus gitu ya. Ada potensi yang kita bisa dapatkan, tetapi kacaunya jauh lebih besar ya. Setelah kita amati ternyata memang yang paling gampang, yang paling aman itu follow trend. Nah, tren itu harus tahu. Kadang sering bertanya, Pak, tren itu ngambilnya berapa hari? Ngambilnya di time frame berapa? Ya, namanya tren itu adalah arah kecenderungan, arah di mana dia lebih dominan. Kemudian time frame yang digunakan berapa? Time frame-nya bergantung gaya trading kita. Kalau kita scalping ya H1, M1, M5 boleh. Jangan pakai H1, scalping pakai H1 nanti sulit kita menemukan petunjuk-petunjuknya di sana. Sehingga harus tahu pemanfaatan penggunaan dari time frame-nya. Scalping ya kita gunakan M1, M5. Sudah. Kita menggunakan day trading atau trading harian atau intraday. Maka gunakan H1, gunakan H4, gunakan M3 boleh. Ya, saya lebih cenderung ke tengah-tengah yang H1-nya untuk day tradingnya. Sesekali boleh kita manfaatkan M15, M30, tapi hanya sesekali, jangan terus. Kalau kita menggunakan M15 sebagai acuan, maka disitulah kita entry, disitu kita exit. Jangan dicampur-campur, jangan sok profesional. H1 dilihat M1, M5, M30, M15, bahkan dijajar di semua ya, di layar di depan itu seolah-olah profesional. Kalau saya lihat ada teman-teman yang seperti itu ya, berlagak seperti profesional ya, boleh-boleh saja, tetapi jangan membohongi diri sendiri, kasihan. Kita seolah-olah wah tetapi tidak paham, jadi kita jadi tambah bingung ya. Saya juga sama, dulu juga menggunakan layar banyak, kita bahkan cari ada yang M1 sendiri, M5 sendiri, M15 sendiri, nambah-nambah tenaga yang begini. Fokuskan pada satu time frame. Kalau kita mau menggunakan scalping, gunakan M1 atau M5, M1 atau M5, salah satu gunakan. Kalau M1 ya gunakan M1 sampai entry exit di situ. Kalau kita suka dengan H1, suka dengan day trading, pakai H1. Sehingga nanti tren juga sama, trennya di H1 ya H1, M5, M5, M1, M1.
skala yang kita ambil berbeda nanti ya, kita skalanya berbeda-beda. Kalau kita menggunakan swing ya beda lagi nanti time frame-nya, kita gunakan minimal D1 bahkan W1 biar nanti kita tidak salah di dalam penerapan time frame-nya. Kemudian trennya diambil berapa lama ya, atau berapa jauh. Tren ini diambil bukan berapa jauh, berapa candle, berapa hari, tapi lihatlah yang dominan terdekat dari runningnya, terdekat dari running paling penting. Kalau running berjalan sekarang ini, maka lihatlah di sebelumnya. Sebelumnya ini bisa 2 hari yang lalu, bahkan kemarin, bahkan hanya 1 hari ini, di mana dia mempengaruhi. Misalkan dia sebelumnya begini ya, terus begini, sehingga ini menunjukkan tren naik. Maka inilah yang kita jadikan sebagai acuan kalau kita menggunakan day trading. Ya, sekali lagi harus kita betul-betul memahami penggunaan time frame. Saya review kembali. Ada scalping, kita bisa memilih scalping, tadi time frame-nya M1, M5. Ada day trading. Ya, kita lebih fokuskan ke H1. Ada swing trading. Kita fokuskan di D1, W1. Ini targetnya kecil. Ya, target itu dia hanya mengambil sekitar 20 hingga 30 poin. Ya, bahkan maksimum 50-an. Kemudian kalau di trading ini beda lagi. Di trading itu 1 hari 500 hingga 700 poin. Swing ini bergantung berapa lamanya, kita mau setting berapa lama. Misalkan kita mau setting 30 hari. 1 hari kalau rata-rata 500 berarti 15.000 ya, poin. Atau kita ambil yang 10.000 ya, 10.000. Ini targetnya. Tinggal kita mau berapa lama kira-kira kita mau ambil. Nanti tergantung lihat swingnya. Sell di sini, swingnya di sini, TP-nya di sini. Ini jaraknya berapa jauhnya? Misalkan jaraknya 7.000 poin. 7.000 poin. 7.000 kalau per hari 500 atau kita rata-rata 400, kita bagi 400. 7.000 ini kita bagi 400. Ya, 7.000 kita bagi 400 sehingga ketemu 17 hari. 17,5 hari atau 18 hari. Sehingga kemampuan kita menahan floating itu 18 hari. Kalau rata-rata per hari emas itu 3.000 poin. Emas 3.000 poin per hari, maka tinggal kalikan. Ya, minimal kita kalikan dengan berapa kita mau alokasikan waktu ya. Kita bulatkan 20 hari. 20 hari dikalikan 3.000. Ya, maka ketahanan kita yang harus kita siapkan adalah 60.000 poin. Atau ada yang menyebut 600 pip ya. Sehingga kalau kita menggunakan lot nanti harus sudah terukur di sana. Misalkan modalnya 10.000 ya, modalnya 10.000 ya, kita bagi dengan 60.000 ya. 10.000 kita bagi 60.000. 0,16 atau 0,2 boleh ini. 0,2. Lot kita sudah ketemu 0,2. Ya, bukan lot angka 1. Lot angka 1 kita entry, kemudian ketika salah kita biarkan, kita tunggu lama-lama sampai berhari-hari, berminggu-minggu, padahal tidak masuk di dalam model swing, tidak masuk dalam model jangka panjang, sehingga ketahanan beda. Inilah yang membuat kita nanti tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa bertahan dengan lama di sana. Oke, ini adalah
bagaimana cara kita menentukan atau membaca dari time frame yang ada, menentukan pilihan kita mau jenis trading seperti apa.